balik lagi nih ke sesi review rumah di salah satu film. Hari ini akan bersama aku, Dwi Fani, dan bersama Vina, Nike. terus apa lagi? Nah, sebelum-sebelumnya kan udah pada komen-komen nih, kasih rekomendasi film-film atau apapun yang mau kita review lagi. Nah, banyak banget nih yang minta review Parasite. Iya, rumah di Parasite. Jadi sebelumnya itu, kalau misalnya teman-teman baru nonton video ini, sebelumnya kita ngebahas film apa tuh, Vin? Ada Apartemen Yumi dari Yumicell sama film Mirai. Parasite itu adalah film yang diproduksi di tahun 2019 di Korea Selatan. Ceritanya itu tentang dua keluarga dengan latar belakang ekonomi yang berbeda, yaitu keluarga Park dan keluarga Kim. Nah, suatu hari nih si keluarga Kim ini salah satu dari anaknya punya kesempatan untuk bekerja nih di keluarga Park. Nah, dari situlah tuh keluarganya si Kim itu ngelihat opportunity untuk punya kehidupan yang lebih baik gitu. Ya. Nah, ceritanya akhirnya berjalanlah dari situ. Dan si Parasite ini adalah film pertama yang non bahasa Inggris ya, yang memenangkan Oscar Best Picture ya. Tepuk tangannya telat 2 tahun. Aliran filmnya itu apa sih? Genre-nya apa sih? Aku tuh sebenarnya juga bingung ya, karena kalau nonton filmnya pasti tahu dia campur aduk banget dari awal sampai tengah sampai akhir. Antara drama, ada agak-agak misteri juga, agak thriller dikit. Jadi kayak emang campur aduk banget. Ya, dia memenangkan Best Picture, tapi juga masuk beberapa kategori lainnya, salah satunya itu Best Production Design. Betul. Ya kan? Nah, kali ini nih kita perlu bahas nih kayaknya, kenapa ya sampai mereka dapat nominasi Best Production Design. Jadi Parasite ini tuh disutradarai oleh Bong Joon-ho, dan production designer-nya itu adalah Lee Ha-jun. Jadi dia yang ngeset rumah-rumah yang ada di Parasite, yaitu rumahnya keluarga Park maupun rumahnya keluarga Kim. Nah, sekarang ini kita mungkin mau lebih ngebahas rumahnya keluarga Park kali ya, karena bagus banget. Bagus banget, dan ya ini mereka build from scratch ya berarti. Jadi bukan rumah beneran, tapi sesuatu yang mereka bangun khusus untuk shoot film ini. Rumahnya tuh ada 2 lantai, terdiri dari beberapa set yang akhirnya digabungin yang kesannya jadi rumah beneran gitu. Satu lantai saja ya satu sebenarnya yang lantai aja. ada di atas tanah gitu ya. Iya, betul. Kalau misalkan di filmnya tuh kan ada tuh scene yang baru kelihatan fasadnya gitu. Nah, sebenarnya tuh atasnya tuh blue screen gitu, jadi yang asli tuh bawahnya doang. Oh, oke. Tapi sebenarnya rumah ini 2 lantai tapi pakai basement, ya kan? Yes, ada benar, ada parkirannya kalau nggak salah kan? Iya, benar, Iya, ada betul, basement betul, gitu. betul. Banyak terinspirasi mungkin dari gaya arsitektur modern kali ya. Menurut aku sih kalau pas aku nonton tuh ngelihatnya kayak, oh banyak cantilever yang dia lurusin dari horizontal lines-nya gitu. Terus secara vertikal juga ya udah lurus gitu. Menariknya film ini tuh nggak didesain sama arsitek gitu. Episode yang sebelumnya kan Mirai, film animasi gitu, Oh, itu iya, didesain iya. sama arsitek. Desain beneran gitu. ya. Sutradaranya itu nyolek arsitek gitu, bahkan setahun sebelum film dibuat untuk bikin rumahnya. Parasite ini kan, rumah ini jadi center of the story iya, gitu. Iya. Desainnya langsung sama si production designernya si Lee Ha-jun ini. Si Lee Ha-junnya juga, maksudnya di beberapa artikel tuh dia bilang sih kayak emang approach-nya tuh pasti berbeda. Kalau misalkan arsitek yang desain gitu kan, the way production designer desain gitu, mereka pasti prioritasnya tuh lebih ke kamera movement, blocking, sama ya angle-angle kameranya yang pasti banyak-banyak hal yang kayak secara teknis butuh diakalin gitu. Jadi nggak bisa kayak cuma rumah asli dijadiin set gitu. Dari si Lee Ha-junnya sendiri, sebelum dia bangun pun tuh cara dia approach tuh kayaknya mirip-mirip sama gimana arsitek harus site visit dan lain-lain. Karena di awal pun dia dan DP-nya tuh beberapa kali survei ke lokasi. Vin, DP itu apa by the way? DP adalah Director of Photography. Nah, mereka tuh beberapa kali survei juga untuk tahu persis titik mataharinya tuh ada di mana, karena itu penting buat akhirnya tahu arah perpindahan mataharinya tuh gimana sih. Jatuhnya bayangan Bener. dan matahari yang masuk ke interiornya gitu ya. Ada scene juga tuh yang anaknya pertama kali naik masuk ke rumahnya, kan itu ada mataharinya di atas itu kan. Nah, makanya banyak scene-scene yang kayak butuh exact Timing ya. timingnya. Kalau arsitek kan juga gitu ya, Fanny? Iya, jadi kayak kalau arsitek biasanya kan mendesain sesuatu untuk ditinggali sama manusia gitu kan. Dan ini jadi penting karena mereka tuh di dalam ceritanya rumahnya ini tuh dibangun oleh fictional arsitek gitu. Jadi mereka perlu way of thinking yang memang kayak ini memang rumah yang dibangun sama arsitek gitu. Kalau misalnya teman-teman udah nonton, rumahnya tuh kayak desainer banget. Maksudnya kayak memang bener-bener yang prioritasnya tuh
gimana tuh rumahnya terlihat secara visual dan dinikmati secara visual tuh experience-nya tuh dapet. Tapi ya itu tadi ya, kayaknya karena memang di ceritanya emang didesain arsitek dan memang ceritanya arsiteknya Dulu tinggal di situ gitu. Jadi bayangin kan arsitek kalau bikin rumah tuh ya udahlah gitu, pasti all out gitu. Dan filosofi si arsitek ini menarik nih. Dia itu pengen sebenarnya rumah ini tuh point of interest-nya adalah taman. Nah, dari taman ini kita langsung bahas interiornya kali ya. Kita mulai dari pas masuk living area kali ya. Iya, karena baik dari secara fasad dan interior dia tuh jadi point of interest dari kedua hal itu. Aku suka banget sih bagian living areanya ini, dimana kayak luas dengan sofa yang besar, terus ya udah pemandangannya menghadap ke taman gitu. Dan di sana tuh di living area tuh nggak ada TV. Maksudnya orang yang di dalam living area tuh bisa nonton outdoor parknya itu sebagai TV-nya gitu. Ya. Dan di living room ini ada lukisan yang mahal banget juga. Lukisan ini tuh dibeli dari seniman Korea. Nggak tahu lagi namanya. Nggak apa-apa lah kan nanti. Ya nanti namanya ada sini. Namanya di situ ya. Itu salah satu barang termahal di film ini. Karena ya itu isinya tuh semuanya di customize gitu ya kayaknya. Jadi harganya lumayan. Iya. Dan aku sempat baca juga di salah satu artikel, ini tuh memang tujuan dari kayak si sutradara dan production designernya, mereka tuh nggak mau kayak beli barang tuh yang tidak customize karena takutnya orang jadi salfok. Itu kursi gue tuh, ini mirip si kursi ini tuh. Jadi penonton tuh bener-bener absorb di story-nya gitu, jadi nggak salfok. Kalau soal living room lagi sih, yang menarik juga adalah kontras between interior dan eksteriornya ya. Karena interiornya tuh menggunakan warna gelap gitu. Terus tiba-tiba ada si jendela besar banget itu yang rasionya 2,35:1. Aduh, hafal ya kamu ya. Ya gede banget, bener-bener kayak floor to ceiling kayaknya ya. Jadi orang tuh emang lihatnya kayak lagi di sinema gitu loh. Kayak nontonnya. Iya, karena ya udah di interiornya gelap, melihat sesuatu yang ya keluar kalau siang-siang tuh jadi cerah banget, kalau malam jadi ya scenery malam aja gitu. Tapi ya tadi cinematic experience-nya. Di lantai itu juga ada ruang makan ya, ruang makan dan pantry. Aku suka si ruang makannya itu tuh besar, tapi juga nggak intimidating gitu. Terus dengan scene tetap ada jendela panjang yang kayak lukisan lagi gitu. Dan dapurnya pasti itu surga banget sih buat yang suka masak di rumah karena lebar, kitchen island-nya juga gede, terus kayak kalau di filmnya banyak banget tuh storage dan appliances-nya. Aku malah lebih salfok ke yang di samping kitchen-nya itu loh, yang ada pajangan rak terbuka kayak koleksi tableware-nya mereka gitu. Dan disinari dengan cahayanya kuning gitu. Jadi sangat kontras sama kayaknya kan kalau kitchen-nya tuh lebih ke abu-abu gitu kan materialnya, terus tiba-tiba di sisi sampingnya itu adalah si rak terbuka untuk koleksi tableware. Nah, dari rak tadi tuh itu tuh bisa ngakses ke bawah ke basement, kayak basement kecil gitu. Itu mungkin kayak tempat nyimpan wine gitu kali ya. Nyimpan wine, tempat nyimpan bahan makanan gitu. Dan biasanya kan kalau pintu menuju basement kan nggak dibikin kayak di central sebuah shelf gitu kan. Ini tuh beneran jadi kayak ya udah, dia tuh kayak tunnel menuju sebuah tempat gitu. Aku kayak dramatis banget. Jadinya sih whimsical juga sih ya, padahal biasa kayak agak disembunyiin gitu kalau yang atau dibikin nyaru gitu. Masih ngomongin soal area kitchen dan dining room nih. Aku mau kasih tahu harga-harga dari meja dan kursi makannya aja deh. Deg-degan sih. Harganya akan bombastis. Nah, kalau meja makannya itu 22.300 US dollar ya. Kursi makannya 2.100 nih, tapi satu biji. Sementara ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditambah ininya ya, tempat sampahnya. Wow, tempat sampah sih ini paling bombastis ya harganya. 2.300 US dollar. Ya. Dan alasannya dipilih bukan karena kecanggihannya sih. Ini bahkan nggak otomatis ya. Iya, nggak otomatis. Tapi dia bisa smooth banget bukanya dan tutupnya gitu. Kita lanjut ke lantai 2 kali ya. Di lantai 2 tuh ada apa aja sih? Yang kita tahu ya. Yang kita tahu ya, ada di filmnya. Di lantai 2 ada kamar tidur utama pasti, terus ada kamar anak
cewek, ada ruang main anak cowoknya juga ya. Tapi memang kamar tidur utamanya sendiri tuh gede banget. Jadi di dalamnya kayaknya ada kamar mandi, ada walk-in closet. Ya, kalau kamar utama kan tadi ada kamar mandi utamanya juga. Kalau itu tuh ruangan favorit aku banget. Kamar mandinya ini sophisticated banget. Terus kayak center of attention-nya itu adalah bathtubnya. Belum kesebut juga tuh landing di second floor di lantai 2 ya. Landing tuh apa, Van? Landing tuh kayak nih naik tangga. Heeh. Ruangan pertama tuh ya itu bisa disebut dengan landing. Kalau Oke. misalnya di lantai 1 kan kalau misalnya masuk tuh foyer gitu. Kalau lantai 2 landing. Oke. Bentuknya lorong gitu. Di ujung tuh ada lukisan. Nah, tapi yang menarik adalah sebelum lukisannya itu untuk mengisi bagian tembok tuh si production designernya ini kembali lagi untuk kayak oh ini perlu diisi sesuatu nih. Dia custom dong, lukisan khusus untuk bagian itu yang terlihatnya mungkin cuma beberapa detik. Custom lukisan kucing gitu. Harganya berapa? 50.000. Waduh. Waktu itu aku sempet lihat kan interviewnya si production designernya dan dia sampai kayak nggak nyebutin harganya berapa. BTW kamar main anaknya ya juga sebenarnya tuh lucu banget ya. Lucu banget. Perintilan di dalamnya tuh kayak emang Main banget ya. Kalau menurutku cukup menarik adalah penataannya sih. Semuanya tuh within reach anak kecil. Dan aku juga suka dia tetap harmonis sama rumahnya. Masih pakai rak kayu, masih pakai flooringnya juga yang sama dengan ruangan yang lain. Jadi tetap enak gitu. Kayaknya kita udah bahas semuanya ya dari lantai 1 dan 2 berarti ya overallnya ya. Nah, itu dia tadi keren banget ya rumah di film Parasite yang didesain oleh production designernya Lee Ha-jun. Kalau misalnya teman-teman udah nonton filmnya atau belum nonton, silakan nonton langsung di streaming platform pilihan kalian masing-masing. Kalau udah nonton, komen gimana reaksi kalian terhadap rumahnya di kolom komentar di bawah ini. Kalau ada usul, boleh juga loh komen-komen. Ditungguin nih buktinya, kita bahas nih usulannya. Oke, jangan lupa subscribe YouTube channel Living Loving Net untuk video-video inspirasi rumah nyamanmu. Dadah! Dah!